wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim. Allahumma alaina ridwan arifin wa fi rahmatikal dzakir dan nasita ila dari barakah. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi walihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji atas nikmat yang mulia yang Allah berikan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau ya Allah. Hadirin hadirat jemaah salat pada maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian, mudah-mudahan dari panitia Hari Asal Islam Langgar Al-Misbah untuk jemaah Langgar Al-Khair itu diundang dalam rangka acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahad Minggu tanggal 1 bulan November 2020 sesudah zuhur. Tempat Langgar Al-Misbah, alamat Jalan Kiai Haji Nafsi dan T 16 Jalan Kelurahan Jalan Milen, ceramah Ustaz Wajib Wahid. Nah, demikian surat dakwah ini besar harapan kami agar Bapak Saudara dapat menghadirinya. Surat niatnya kami akan dalam hadirin wa hadirat jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali menyambung pengajian tiap malam Minggu, yang mana pada minggu yang telah lewat kita masih membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, yaitu sifat yang wajib bagi para rasul itu ada 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, mawadah. Sidik sudah, amanah, kemudian tabligh. Tabligh artinya wajib menyampaikan sekalian para rasul atas mereka. Sifat yang ketiga bagi para rasul, yaitu para rasul itu wajib mereka menyampaikan tabligh bahasa kita aja menyampaikan, yaitu sesuatu ma'umirah, sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada makhluk. Jadi apa-apa yang diperintahkan bagi para rasul untuk mereka sampaikan kepada makhluk, maka para rasul itu pasti mereka menyampaikan. Mustahil atas mereka itu hikmah, artinya menyembunyikan. Ada perintah Allah, wahyu turun dari Allah kepada para rasul, lalu para rasul itu menyembunyikan. Nah, itu tidak. Semuanya. Nah, itu mustahil. Nah, kan ini baru dalil supaya kita sebagai orang beriman itu bertambah keyakinan, supaya kita tidak yakin, supaya kuat berpegang kita kepada apa yang diwajibkan kepada kita. Nah, dalil dari Al-Qur'annya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Artinya, wahai para rasul, sampaikan olehmu barang yang diturunkan kepada engkau dari perintah
sudah. Nah itu dalil Al-Quran, firman Allah yang ada di dalam. Nah itu sebenarnya cukup untuk kita yakin bahwa seluruh para rasul itu apa-apa yang diwahyukan kepada mereka yang harus disampaikan pasti mereka itu menyampaikan. Itu dari Allah. Nah kalau dari akalnya, seandainya andai kata para rasul itu ada menyembunyikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu wahyu yang disembunyikan para rasul bisa. Ini kan untuk memperkuat keyakinan kita. Seandainya para rasul itu ada satu wahyu yang disuruh menyampaikan kepada makhluk, lalu mereka sembunyikan, maka otomatis kita sebagai umatnya umira sama kita diberikan seperti itu. Maka kita sebagai umat itu pasti diberikan, baik itu lewat firman Al-Quran atau daripada hadis bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan ilmu. Lalu pernah kita mendengar satu ayat atau satu hadis untuk disuruh kita menyampaikan ilmu. Nah otomatis kan, nah itu menandakan bahwa para rasul itu pasti menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah. Dan di dalam hadis itu dilaknat kadimul ilmi mal. Di dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ada nanti orang yang menyembunyikan ilmu, kadimul ilmi, orang yang menyembunyikan ilmunya itu malun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyembunyikan ilmu. Itu hadisnya jelas. Tadi baginda Nabi kita ini orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Tapi hadis ini, makna hadis ini, tidak semua orang yang berilmu wajib menyampaikan. Nah ini hadis mahmul, kata ulama hadis ini mahmul, ditangguhkan. Dilaknat itu orang yang menyembunyikan ilmu dimustahil pada yang berhak mereka sampaikan. Ini dilaknat. Adanya orang yang berilmu itu ada yang mesti belajar di pondok itu kan. Orang yang bisa membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, tahu yang huruf hijaiyah, itu kan artinya berilmu tentang huruf hijaiyah. Lalu disebutkan ilmunya, jadi diajarkannya kepada orang apakah dia itu berdosa, artinya belum tentu. Ada orang yang sekolah di pondok pastilah dia mengajarkan ilmunya, belum tentu. Artinya masih malu, masih ditanggung-tanggung. Nah yang dilaknat itu yang dimaksud baginda Nabi dilaknat itu pada tadi mereka. Bila disembunyikan ilmunya pada yang berhak dia lanjutkan, nah maka dia berdosa, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh orang yang bisa berwudu, artinya alim di bidang berwudu. Lalu wajibkan belajar tersebut kepada semua orang tidak. Makanya orang bodoh sedikit belum jadi belanda saja.
jual pinjol saya jual ayam siapa karena ada adanya karena ada wajib hanya malu aja masih ditanggung kayak cuma pada sesuatu yang sahih. Nah yang sahih itu siapa? Nah kan dia yang sahih pertanyaannya yang wajib yang dilihat daripada siapa? Nah itu mustahik namanya. Siapa mustahik itu antaranya keluar orang yang dekat dengan orang yang dalam lingkup tanggung jawab. Nah maka wajib mereka boleh dilihat ilmunya. Yang bisa wudu, bisa sholat, bisa membaca Al-Quran. Orang dalam tanggungannya. Nah maka kalau yang tahu yang kada bisa sholat, yang kada bisa wudu. Nah maka bagi dia itu wajib melajarkan dirinya. Bila kada diajarkannya, malu itu dilaknat. Nah dilaknat maksud itu orang yang bilang menkaya Allah kepada jemaah kan itu kada wajib kecuali nanya. Dan tadi kan mustahil itu diantaranya. Nah kemudian yang kedua ini harus dipisahkan. Yang pertama orang yang di dalam tanggungannya, maka mustahil itu wajib bagi orang yang berilmu. Kata Nabi, balighu anni walau kataan, sampaikan walau satu ayat daripada Nabi. Sampaikan ke mana? Ya tadi yang mustahil. Nah yang mustahil kedua, siapa yang mustahil itu orang yang meminta ngajarkan, yang minta ngajari. Jadi kita nih orang tahu kita ini bisa, kita ini orang tahu bisa membaca Al-Quran, lalu orang datang kepada kita, tolong kamu ini kada bisa ngaji, kita belajar ilmu ngaji, kita bisa. Dengan ilmu dalam bintangan membaca Al-Quran, maka wajiblah kita melajarinya mengaji. Itu namanya mustahil pada yang berhak belajar. Bila orang datang minta melajari, maka wajib melajari. Bila kita sembunyikan ilmu yang kita tahu, maka kita itu ma'lumun berdosa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajari Al-Quran cara sembahyang kita tahu nih, cara sembahyang. Kalau kita sembunyikan ilmu kita itu namanya kitman, menyembunyikan ilmu. Nah kemudian siapa lagi yang wajib? Nah kita nih tahu wajib menyampaikan, tidak boleh kita menyembunyikan apabila kita melihat sesuatu kesalahan bagi saudara kita tahu, maka wajib kita menyampaikan. Walau kata ulama orang tersebut tidak bertanya kita ini tahu menuntut, lalu kita bertanya lawan kawan menuntut, kawan ini kada benar menuntutnya. Nah kita ini berilmu masalah hukum, maka wajib kita itu menyampaikan kepada kawan kita, karena kita melihat kawan yang tidak benar dalam ketika menuntut. Nah ketika melihat satu kesalahan yang fatal pada saudara kita, maka bagi orang yang berilmu tidak boleh hanya menyembunyikan ilmunya, maka wajib dia memberitahu atau menyampaikan ilmunya kepada orang tersebut. Bagaimana kata Nabi, balighu anni walau kana mur, sampaikan daripada kata Nabi walau itu pahit sekalipun. Ditelan pahit tapi jadi Jadi tiga hal ini yang wajib kita itu menyampaikan ilmu yang kita ketahui. Yang pertama kepada tadi keluarga kita, orang nanti keluar tanggungan kita berilmu, maka wajib kita
melajarinya. Kalau boleh kita sembunyikan, kita bisa sholat, kita bisa wudu. Anak buah tadi dilajarinya untuk beda kan tadi kita kada tahu, kita kada tahu itu bukan menyembunyikan ilmu. Nambah ilmu artinya orang yang berilmu, ilmu sholat itu ilmu di bidang sholat. Dia wudu bisa berarti ilmu di bidang wudu. Dia bisa membaca Al-Quran, berarti dia berilmu dalam bintangan membaca Al-Quran. Lalu keluarga kan bisa tidak mengerti. Nah maka bila ia menyembunyikan ilmunya tersebut, dia dilaknat. Kedua dari itu, apabila diminta oleh orang minta pelajari, kita tahu, kita sembunyikan ilmu kita, maka kita malu, kita dilaknat. Yang ketiga, apabila melihat sesuatu kesalahan yang fatal bagi saudara kita, kita tahu, kita akan memberitahu kepada dia, walau dia tidak bertanya dengan kita malu. Selain itu, ada wajib. Biar kita hafal berbagai macam apa dihafal, tapi keluarga belum, misalnya belum memperbanyak. Nah bertanya kada dua, nah minta lagi. Melihat kada dua orang yang berbuat salah, wajiblah kita menyampaikan ilmu yang kita tahu kada wajib. Ini kita beda dengan Rasul. Kalau kita kan wajibnya apa? Kita itu wajibnya belajar, bukan wajib mengajar. Talibul ilmi faridah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Beda dengan Nabi. Nabi itu wahyu turun dari Allah, diperintah untuk menyampaikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan Allah kepada Nabi, ya ayyuhal mudassir fa'anzir. Itu apa? Wahyu yang kedua yang turun kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wahyu pertama Iqra. Kemudian wahyu yang kedua itu surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, yang dimaksud Allah adalah baginda Nabi. Wahai orang yang berselimut, karena Nabi itu ketika wahyu turun pertama itu bergetar badan Nabi seperti orang yang demam kedinginan, karena pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril. Hibahnya malaikat Jibril itu membuat pertama kali orang bertemu pasti takut, pasti gemetar, termasuk baginda kita Nabi kita Muhammad. Lalu datang ke rumah Nabi, kita selimuti kepada Sayyidah Khadijah. Jamiluni, Nabi, wahai Khadijah selimuti aku. Ayat yang kedua turun, wahyu yang kedua yaitu surah Mudassir. Ya ayyuhal mudassir fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, baginda Nabi, fa'anzir. Sudah dirikan, fa'anzir, beri sudah peringatan. Tapi perintah nanti untuk memberi peringatan dari wahyu turun. Setiap wahyu turun itu selalu disampaikan oleh baginda Nabi kita. Ayyuhal mudassir fa'anzir. Beri peringatan kepada wahai baginda Nabi. Jadi Nabi sudah mulai situlah baginda Nabi dakwah dan mengajar. Nah kemudian di wahyu yang berikutnya Nabi lalu disuruh untuk dakwah secara terang. Dakwah Nabi itu pertama itu secara rahasia, karena takut baginda Nabi orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu marah. Jadi dakwah Nabi itu secara sembunyi-sembunyi, rumah-rumah, keluarga dekat didatangi. Orang yang dilihat Nabi kada beragama, tidak ada punya keyakinan, diajak oleh Nabi. Ajakan Nabi itu kada pernah mengangkat senjata. Ajak Nabi, ayo, musuhnya menggerantak Nabi. Kalau kada mau beriman, bebas, pukul kan? Atau dakwah Nabi dengan iming-iming, ada juga. Kami tidak bukan aku beri hadiah,
tukarkan mobil, nah kita lawan orang yang sekarang memang kita ini diiming-imingi dulu. Kita berlaku manang ini lah, nah beda lawan Jadi orang-orang yang mengikut setelah ikut baginda Nabi itu kadang-kadang langsung nyaman, kadang-kadang dikucilkan. Kalau orang-orang yang lemah dari kalangan budak sahaya itu disiksa majikannya. Untuk apa? Untuk berpegang keimanan mereka rela aja disiksa pada bapak. Karena mengikut tahu sosok Nabi itu seperti apa. Jadi rela mereka disiksa. Ada yang disiksa itu sampai gila. Sampai ketika apa-apa lagi. Ada juga yang sampai membawa kepada kematian. Ada juga. Nah, karena orang-orang yang kaya yang masuk Islam, orang-orang yang terhormat masuk Islam itu selalu dimusuhi keluarganya. Yang pertama masuk Islam kalangan as-sabiqun awwalin namanya. Orang-orang yang pertama masuk Islam, nah itu selalu dikucilkan. Dia diusir dari rumahnya, tidak boleh masuk rumah, tidak boleh makan yang ada di rumah. Nah mereka rela meninggalkan itu, tidak dipaksa oleh baginda Nabi, tidak juga diiming-imingi dengan sesuatu. Karena mereka yakin apa yang dilihat oleh mereka kepada baginda Nabi kita Muhammad. Nah setelah itu Nabi dakwah itu terang-terangan, lalu diperintah, lalu turun lagi ayat setelah berjalan beberapa tahun, fasdah bima tu'marun wa a'rid 'anil musyrikin. Jelaslah, nah laksanakan dakwah secara terang-terangan sudah, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berbalik daripada orang-orang yang musyrik. Dakwahnya sama Nabi sudah mulai terang-terangan. Dakwah pertama Nabi itu naik ke atas bukit Safa, naik bukit Safa dipanggil oleh Nabi orang-orang Arab semuanya, datang. Itu pertama. Nah kemudian ada lagi ayat turun kepada baginda Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah berfirman kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, wahai Rasul, wa anzir, beri peringatan ashiratakal aqrabin. Siapa? Keluarga kita. Jadi keluarga itu ada prioritas dengan orang yang lain. Itu dicontohkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi sampai kita sekarang kita ini ada namanya hubungan antara hubungan akidah. Jadi kita sama ke akidah kita, sama keyakinan kita itu ada hubungan, ada ikatan. Namun ikatan tersebut diikat lagi dengan ikatan namanya satu negeri, yaitu hubul watan minal. Jadi ikatan itu diikat lagi dengan ikatan namanya ikatan satu negeri. Jadi kan kita nih dengan muslim yang ada di luar negeri dengan yang muslim yang ada di dalam negeri itu lebih kuat ikatan yang ada di dalam negeri. Nah kemudian ada ikatan yang ketiga selanjutnya, ikatan jiran namanya. Nah jiran ini lebih lagi daripada ikatan muslim satu negeri. Nah kemudian di bawahnya itu diikat lagi dengan ikatan ashiratul aqrabin, ikatan keluarga. Jadi mana didulukan? Ya jelas yang didulukan akal, asyaritul wa anzir ashiratal aqrabin, keluarga bukan. Itu ikatan yang paling kuat. Namun di dalam hal tersebut ditegaskan tidak boleh ikatan itu yang dikemukakan dan dikedepankan itu adalah ikatan agama, ikatan keimanan. La ta'ata li makhluqin ma'a masyiatil khaliq. Tidak ada
pelanggaran, tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila itu maksiat kepada Allah. Jadi ikatan paling kuat apa? Adalah ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya mulai beriman, sesama beriman, yang mana paling dikedepankan? Ya keluarga. Dulu kan keluarga. Makanya kan keluarga itu termasuk mustahil namanya. Nanti kalau paham, artinya kita harus bisa membedakan yang mustahil itu siapa. Jadi sepak-sepakan, ada hubungan keimanan, ada hubungan negara, ada hubungan jiran, ada hubungan keluarga dia. Namun apabila dibenturkan dengan akidah, maka akidahlah yang kita beda. Jadi bila dibenturkan antara keluarga, akidah mana dikeluarkan? Akidah dikeluarkan. Karena tidak ada ketaatan bagi makhluk apa itu bila maksiat kepada Allah. Jadi mana dikeluarkan? Apabila sudah berhadapan dengan akidah, maka akidah dulu. Jadi kita harus seperti bagi dengan, maka setelah turun ayat tersebut Nabi kumpul keluarga Nabi dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dikumpulkan oleh baginda Nabi. Nabi itu keluarga besar dan suku nanti dihormati di bangsa Quraisy, si Quraisy. Kabilah Nabi itu kabilah nanti dihormati. Dikumpulkan Nabi. Ujar Nabi berkata kepada mereka, aku ini diutus oleh Allah Ta'ala bagi kalian keluarga itu khusus tertentu, dan bagi orang muslim, bagi seluruh manusia itu secara umum. Aku ini bagi manusia umum, tapi bagi kalian khusus. Artinya ada ikatan seluruhnya, nah kemudian ada ikatan keluarga. Secara umum keluarga termasuk sudah, namun ada ikatan khusus dengan keluarga. Nah itu. Lalu tapi seandainya pemimpin itu mau berbohong kepada orang lain, kepada keluarga, kan mungkin berbohong ya Nabi. Kalau pemimpin itu mau menipu orang lain, keluarga dekat, kan mungkin menipu. Makanya khusus nih bagi keluarga itu ada kaitan khusus. Jadi bina keluarga dekat, anak istri kita jaga. Bila ada bisa, jangan kedepankan ego kita. Ya, ada ego kita kedepankan, ada bisa. Tapi waktu apa untuk diri kita mau berkorban. Tapi untuk keluarga kita, untuk hobi kita mau berkorban. Tapi untuk keluarga kita hitung-hitungan. Nah itu salah. Itu salah karena keluarga itu mari diprioritaskan oleh Allah untuk bagi tiap-tiap satu kelompok. Jadi ada ikatan akidah, ikatan satu bangsa, ikatan jiran, dan ikatan keluarga. Nah, jadi para rasul itu mereka semua wajib mereka menyampaikan sesuatu yang diwahyukan kepada mereka untuk disampaikan, dan tidak mungkin mereka itu menyembunyikan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan sesuai dengan dalilnya. Tadi seandainya para rasul tersebut menyembunyikan sesuatu wahyu dari Allah Ta'ala, tentu kita sebagai umat diperintah juga untuk menyembunyikan sesuatu yang kita tahu. Namun hal tersebut dibantah oleh hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malum kadimul ilmi malum. Orang yang menyembunyikan ilmu itu hilang. Nah, kiranya itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran bagi kita sehingga kita selamat, terutama diri kita selamat keluarga kita
selamat kita, selamat bangsa kita, selamat seluruh muslim muslimat baik dunia ataupun akhirat. Ala adiniyah fi kulli niyatin sholihah al-fatihah. Rabbana rabbana walidna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa nasaluka ikhlasan bi talabil ilmi wa nashrihi wa jami'i ta'atika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.